Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Muktadi. Di video kita kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan integrasi dengan native modul, tentunya masih di mata kuliah pemrograman mobile lanjut. Nah, untuk implementasinya ini seperti apa, atau nanti akan topik yang akan kita bahas itu seperti apa ya. Jadi intinya ini nanti kita akan membuat sebuah jembatan penghubung ya. Jadi jembatan penghubung yang pada dasarnya aplikasi mobile itu kan tidak hanya dibuat menggunakan satu bahasa saja ya. Contohnya ya tadi kalau yang sedang kita pelajari menggunakan React Native ya. Tapi tidak terlepas dari menggunakan React Native ya, ada bahasa pemrograman yang lain, Kotlin, Java dan lain sebagainya ya. Itu bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi inti dari inti dari video ini adalah membuat penghubung ya, atau nanti di praktikumnya ya, intinya adalah membuat penghubung antara aplikasi yang kita buat menggunakan React Native sehingga bisa nanti digunakan menggunakan komponen-komponen atau bahasa yang ada pada aplikasi yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman yang berbeda gitu. Jadi akan membedakan antara, ya bukan membedakan sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana menggunakan fungsi yang hanya bisa digunakan oleh bahasa pemrograman tersebut ya, terus bisa kita gunakan juga di React Native. Ini hanya menghubungkan, sebenarnya seperti itu. Jadi yang bisa kita upayakan ya nanti ketika penerapan ini ya, yaitu penggunaan kode ya di React Native ya, nantinya bisa terhubung ya secara tidak langsung ke beberapa pemrograman ya, yang nantinya juga yang ininya kita gunakan penulisannya menggunakan JavaScript. Nah, keunggulannya ya ketika kita ingin menggunakan fitur di platform secara spesifik ya, yang tidak tersedia secara langsung yang ada pada React Native yang tadi saya sampaikan ya, atau kita perlu untuk optimalisasi dari aplikasi ya. Ini ada hubungannya dengan yang kemarin ya, video yang kemarin atau video yang sebelumnya yang terkait dengan optimalisasi dari perangkat mobile yang ada di React Native. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada native modul ya. Native modul ya, tadi dia akan menghubungkan. Nah, native modul adalah jembatan atau bridge ya antara kode JavaScript, React Native dan kode native ya, Java Object ya, C ya atau Swift. Nah, kemudian digunakan ketika fitur native tertentu seperti sensor perangkat atau modul hardware lainnya tidak tersedia melalui API JavaScript ya. Jadi nggak ada nih di API JavaScript, kita pakai apa? Nggak bisa, ternyata kita sudah cari ternyata nggak ketemu API-nya ya, pakai ini. Mungkin di API yang lain ya, ada di Java atau C atau Swift atau Kotlin dan lain sebagainya itu ada. Nah, kita pakai itu. Nah, kemudian bridging di sini, bridging di React Native ya, atau menjembatani di React Native itu adalah proses untuk memungkinkan komunikasi antara JavaScript dan kode native di React Native. Jadi ya, tadi menghubungkan, menjembatani, terus juga terjalin komunikasi ya. Jadi bisa dibaca, kemudian diterjemahkan dan kemudian digunakan. Dan React Native menyediakan cara untuk memanggil fungsi native dari JavaScript dan sebaliknya. Jadi ada untuk memanggil, terus kemudian ada respon, kemudian nanti akan dikirimkan kembali ya, kayak gitu. Dan juga React Native juga akan menyediakan untuk beberapa yang ingin menggunakan ya, bisa menggunakan di React Native atau tersedia di React Native. Nah, kemudian untuk konsep dasar bridgingnya ya, JavaScript di sini, kemudian ke native bridge ya, komunikasi asinkron antara dua dunia ya, antara JavaScript dan native. Nah, setiap interaksi antara keduanya nanti memerlukan sebuah pemetaan fungsi dan data agar dapat diproses secara lintas platform ya. Ini keren nih, kalau istilahnya ada interoperabilitas ya nanti ya. Jadi
nggak membatasi antara platform ya, platform A dan platform B untuk saling berkomunikasi. Jadi nggak terbatas harus saya pakai bahasa A atau platform A ya. Saya juga ketika pengembangan aplikasi ini juga harus menggunakan platform A ketika berkomunikasi, tidak ya. Jadi nanti ada proses komunikasi atau bridging tadi ya, dengan menggunakan native modul ini. Nah, untuk contoh implementasi atau penerapannya ya di bridging di Android itu adalah membuat native modul sederhana di Android menggunakan Java ya. Langkah satunya seperti ini ya, membuat Java-nya. Nah, ini secara contohnya. Kemudian yang kedua tahapannya yaitu mendaftarkan modulnya, skripnya nanti kita akan coba. Kemudian yang ketiga ya, ini memanggil dari JavaScript. Nah, selanjutnya selain tadi ya kita ada standarnya untuk penerapan dari native modul ini juga ada custom native modul ya, modul yang ditulis untuk memperluas kemampuan aplikasi React Native dengan fitur native khusus. Ya, jadi ada khusus custom ini berarti nanti hanya terkhususkan untuk menjalankan proses tertentu yang memang tidak ada di React Native. Nah, contohnya untuk akses ke perangkat kelas spesifik seperti kamera, mikrofon, sensor, atau layanan lokasi yang memerlukan fungsi native. Nah, gitu teman-teman. Jadi pakai apa aja sih ya, nantinya bisa menerapkan ini semua gitu. Tapi yang akan digunakan dan yang nggak bisa digunakan oleh React Native gitu ya. Contohnya ya tadi ini. Kalau ternyata ini bisa ada di React Native, ya nggak perlu nih kita pakai bridging lagi ya. Nanti akan karena ada proses asinkronus itu ya, itu akan agak lama lagi untuk pemrosesannya ya, biarpun dalam sekian detik ya, tapi tetap ada bedanya gitu. Nah, untuk membuatnya di custom modul di Android ya, contohnya seperti ini, membuat fungsi native dan modul untuk mengakses fitur yang tidak tersedia di JavaScript, kemudian register native modul di React Package. Nah, kemudian manfaat dan tantangan ya ketika ingin menerapkan atau mengembangkan dari native modul ini. Manfaatnya yang jelas akses penuh ke kemampuan native perangkat, jadi ke native perangkat tersebut, kemudian dapat meningkatkan performa untuk fitur yang kompleks. Nah, yang menjadi tantangannya yaitu ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang platform native ya, Java, Android ya, objek si Swift atau iOS, dan kemudian debugging bisa lebih sulit karena melibatkan dua lingkungan ya, JavaScript dan native. Nah, ini ya karena susah ya, karena akan hubungan antara JavaScript dan native dan lingkungannya berbeda ya, bisa jadi ya akan ada perbedaannya ketika satunya di JavaScript udah bener nih, contohnya seperti itu, ketika terus dijalankan di native, oh ternyata native-nya error nih, nggak bisa nerima. Nah, berarti kan harus ada perbaikan lagi, penyesuaian lagi di bridgingnya ya, di native modulnya atau bahkan di JavaScript-nya gitu. Oke, kita mungkin langsung saja untuk praktikumnya ya teman-teman. Kita coba untuk praktek. Teman-teman, untuk buat projectnya sama seperti ini ya, kita pakai command prompt lagi. Nah, kemudian untuk scriptnya, jadi untuk scriptnya itu kita pakai ini ya. Nah, kita pakai agak berbeda teman-teman ya, karena nanti ini implementasinya ke JavaScript ya, di npx React Native kita pakai ini add let's namanya dan init. Nah, contohnya pj6 berarti native modul, native sudah ya, namanya native modul. Oke. Ini akan memakan waktu teman-teman ya, nanti sambil nunggu, jadi silahkan ya
Ini memang implementasi agak berbeda, jadi kalau teman-teman ingin membuat project baru untuk percobaan ini ya silahkan, atau mau langsung diterapkan ke project yang sudah teman-teman buat ya silahkan, kita tunggu. Oke. Oke, kita sesuaikan namanya. Ternyata namanya nggak sesuai. Ini aja deh, PJ. Nah, native modul. Oke. Coba ini. Oke, jadi ya teman-teman ya. Jadi tanpa hanya menggunakan huruf aja angka nggak bisa, simbol yang lain selain huruf itu nggak mau itu. Balik tadi. Oke, kita tunggu dulu untuk prosesnya. Oke, udah jadi ya teman-teman. Nah, kita akan coba buka terlebih dahulu ya di maaf, masuk dulu ke projectnya. Tadi namanya tadi PJ native modul ya. Ini PJ native modul. Oke, sudah masuk. Kita coba buka. Jalankan. Oke, memang ini secara strukturnya juga agak berbeda ya teman-teman ya, beda dengan yang kita gunakan Expo ya. Terus kemudian ini gimana caranya ya? Jadi kita ikutin aja yang ada di modul. Ya, ini sudah buat baru ya, karena kalau yang pakai init yang sekarang sudah diperbarui dan tidak dipergunakan lagi nanti per tahun 2000 akhir tahun ini terakhir. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan yang ada di video ini ya untuk pembaruannya. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya di sini ini kita masuk ke oke, ini sudah tahap pertama. Kedua, buat kelas baru Java Android pada ini, ambil namanya nanti custom modul.java ya, di Android app src main Java com dan nama dari aplikasinya, berarti Android app di sini, Android app terus src terus main Java com ya, ini terus ini ya udah ya, native modul. Oke, kita buat project di sini namanya custom modul.java. Sini ya. Oke, custom modul.java. Nah, teman-teman bisa salin ya untuk kode ini sana. Kalau mau diketik silahkan, lebih bagus ya, nanti jadi sambil. Atau kalau yang lebih praktis seperti ini ya, custom modul Java. Oke. Setelah itu teman-teman masih di sini ya. Kita buat juga custom package.java. Kita kopikan, salin ya teman-teman. Oke.
Oke. Nah, kemudian kita masuk ke direktori ini untuk mendaftarkan package main application.java ya. Android app src main java com app, kemudian main application.java ya. Kemudian tambahkan custom package di dalam method get package-nya. Ini kita copy, kemudian masukkan di main application.java src main java com. Nah, sama seperti ini. Di main application, nah ini Kotlin ya, kita pakainya nggak apa-apa, coba kita masukkan saja. Kita masukkan di custom package get package-nya. Get package nih di sini. Di sini aja deh. Ini kan ke sini, ini yang terakhir ya. Oke, setelah sudah dia menggunakan native modul di JavaScript. Setelah selesai, menggunakan native modul di dalam modul JavaScript. Oke, ini masukkan ke ini ya, di nya. Oke, ini ya teman-teman ya, beberapa tahapannya ya. Nanti ada beberapa tahapan untuk testingnya, customnya ada di Android dan ada di iOS ya. Di modul ada tugasnya. Nah, teman-teman silakan coba untuk membuat tugasnya ya, untuk sesuaikan dengan yang ada di instruksi ini gitu. Nah, ini sudah jadi. Nah, nanti untuk percobaannya silakan teman-teman coba jalankan ya, hasilnya seperti apa. Oke, ini implementasinya ya teman-teman ya, sudah masuk ke sini. Nanti silakan kalau misal mau dijalankan, silakan coba teman-teman jalankan. Kemudian nanti jangan lupa ini ada tugasnya dan instruksinya, tolong segera dikerjakan, selesaikan ya, nanti ada tagihannya ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Untuk tahap selanjutnya, ketika teman-teman mencoba ini terus nanti muncul permasalahan ya, nanti silakan teman-teman bisa sampaikan di forum yang kita punya ya, di grup ya. Kemudian bisa juga saat pertemuan secara langsung. Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.